Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pertama teknologi layanan jaringan kelas 12. Semoga hari ini kalian tetap semangat, tetap belajar, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Dan tidak lupa tetap sehat, jaga kondisi kalian karena keadaan kita sekarang masih di tengah-tengah pandemi, di mana pembelajaran jarak jauh atau daring pun masih diperpanjang oleh pemerintah. Tapi semoga hal itu tidak menjadi sebuah halangan kalian untuk tetap belajar dan beraktivitas seperti biasa, meskipun harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya tidak terjangkit penyakit. Untuk hari ini materi pertama kalian adalah tentang jenis PBX dan sistem hunting. Nanti kita akan belajar bersama. Hari ini kita teori dulu, seadanya lebih banyak ke pengertian-pengertian jenis-jenis PBX dan lain sebagainya. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan silakan diperhatikan dengan baik pula. Mohon maaf agak sedikit. Pendahuluan, PBX atau Private Branch Exchange adalah salah satu bentuk teknologi telekomunikasi yang mampu menyediakan layanan sambungan teleponnya dari area publik ke jaringan privat. Misalnya dalam gedung perusahaan, kantor, instansi pemerintah, mungkin bisa dalam sekolah atau perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi secara garis besar, sistem PBX akan menjembatani komunikasi antara telepon internal penggunanya dan sambungan telepon publik atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Jadi bisa dibilang telepon dari luar atau dari layanan telepon luar, kita ambil fasilitasnya supaya kita bisa menjalankan telepon di publik atau di privat atau jaringan internal, sehingga lebih mudah untuk komunikasinya, mungkin lebih privat gitu. Itu dari PBX. Nah, jenis-jenisnya ada, yang pertama adalah PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Nah, pada jenis ini baik koneksi antar extension itu bisa dibilang sebagai klien maupun sambungan antara extension yang dibangun dari luar PBX dilakukan secara manual operator. Jadi di sini di PMBX, karena udah kelihatan di sini ada private manual, jadi membutuhkan seorang operator untuk menjalankan itu. Misalkan di sekolah nih ya, dari TU mau manggil ke salah satu jurusan, ibaratkan TKJ. Nah, di situ nanti ada seorang operator yang menjalankan secara manual, mengarahkan ke arah TKJ. Itu PMBX. Kemudian PABX atau Private Auto Branch Exchange, pengembangan dari PMBX yang masih manual. Intinya dari PABX itu sudah otomatis untuk menangani sesi panggilan dalam jumlah banyak tanpa memerlukan seorang operator. Pengembangan dari PMBX. Itu dua jenisnya. Yang ketiga ada IPABX atau Electronic Private Manual Branch Exchange. Nah, melalui sistem persinyalan yang dikirimkan oleh perangkat telepon melalui sistem PBX akan diidentifikasi untuk sampai pada perangkat tujuan. Itu ya PBX. Jadi sesi komunikasi panggilan dari PBX ini dibedakan dengan memisahkan sistem sinyal dan data. Di situ ada sistem sinyal, ada sistem data melalui mekanisme sinyal and control switching elektronik, itu dari IPABX. Kemudian ada KTS atau Key Telephone System. Nah, di sini KTS menyediakan mekanisme switching jalur dari jaringan PBX atau internal telepon network menuju STO atau sentral telepon otomatis atau pusat penyedia
jalur telekomunikasi. Dan terakhir ada PNX atau perkembangan dari teknologi VoIP yang memungkinkan komunikasi suara melalui perangkat komputer berbasis TCP/IP, menyebabkan PBX mulai mengembangkan teknologi PNX. Dengan PNX, PBX mampu melayani komunikasi telepon, baik analog maupun telepon digital. Nah, mungkin zaman sekarang ini sudah mulai banyak pengembangan menggunakan PNX karena menggunakan sebuah komputer dengan jaringan TCP/IP sehingga mungkin untuk komunikasi lebih mudah karena tidak membutuhkan beberapa perangkat yang lain. Gitu. Itu untuk jenis-jenis PBX ada 5, ada PBX, ada PABX, ada IPABX, kemudian ada KTS, dan yang terakhir ada PNX. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis PABX. Jadi PABX dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah PABX digital dengan keluaran dalam bentuk digital, sehingga jenis ini memerlukan perangkat keras converter untuk mengubah data digital menjadi data analog atau suara melalui pesawat teleponus digital. Jadi ibaratnya kalau PABX itu bisa dibilang analog sehingga membutuhkan sebuah converter digital sehingga membutuhkan sebuah perangkat keras converter atau pengubah sehingga bisa mengubah data digital menjadi data analog. Gitu. Yang kedua adalah PABX analog. Ciri utama jenis ini adalah keluaran data yang dihasilkan berupa data analog atau suara sehingga tidak membutuhkan perangkat khusus. Nah, PABX ini sudah khusus menggunakan analog. Kalau nggak salah, sistem ini pernah populer di era tahun 1990 sampai dengan 2000. Dan seringkali teknologi analog ini berkembang dengan koneksi internet berbasis ADSL yang kini mulai ditinggalkan karena tidak mampu berjalan dengan cepat karena masih analog tadi. Jenis PABX yang ketiga yaitu PABX hybrid, perpaduan antara PABX digital dan PABX analog. Perangkat ini mempunyai 4 atau 2 pasang kabel. Yang terakhir ada IP PABX. Teknologi terbaru dari PABX dengan sambungan komunikasi yang tidak lagi terbatas pada jaringan analog dan jaringan digital, tapi dapat diintegrasikan dengan jaringan komputer. Ini mungkin hampir sama dengan PNX tadi. PABX yang semakin berkembang yang akhirnya pada ujungnya adalah menggunakan sebuah jaringan komputer sehingga lebih mudah digunakan. Tidak terbatas lagi antara analog dan digital. Tidak, semuanya bisa digunakan di sini karena menggunakan perangkat komputer tadi. Nah, ada beberapa kategori dari PABX. Yang pertama dari sisi link atau penghubung. Yang pertama hunting group. Hunting group ini bisa dibilang sebagai sekelompok nomor ekstensi atau klien yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Nah, panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group untuk sampai menjadi jawaban. Jadi misalkan dalam hunting group ada 5 orang, ada 5 pesawat terbang. Ingin memanggil nomor 4 dulu nih. Nah, panggilan masuk di nomor 1, 2, 3, 4 ketemu. Tapi kalau misalkan 4 masih sibuk berarti kan nggak bisa menerima panggilan, akan dilanjutkan ke 5 dan terus berputar sampai ketemu. Atau bisa juga pada saat keempat dari sinyal dari PABX itu akan mengirim sinyal bahwa nomor 4 itu sibuk. Seperti itu perkiraan. Tapi mohon maaf kalau misalkan penjelasannya juga salah. Yang kedua ada basic rate access, merupakan salah satu tipe konfigurasi dari layanan IDSN yang dapat digunakan subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data suara dalam sistem analog. Itu yang basic rate access. Biasanya itu tersedia 2 jenis saluran, 2 buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps kilobyte per second, dan sebuah saluran kontrol delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kilobyte per second. Itu yang basic rate access.
Untuk fungsinya channel B itu untuk menangani sambungan data suara, sedangkan channel D itu digunakan untuk kombinasi, itu yang BRA. Kemudian yang ketiga ada DID atau Direct Inward Dialing. Layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon. Dengan DID, perusahaan dapat menetapkan nomor telepon privat untuk setiap karyawan. Jadi, misalkan nih, perusahaan yang memiliki 50 karyawan nih, yang masing-masing memiliki nomor telepon dan ekstensi terpisah. Jadi setiap karyawan mempunyai nomor telepon sendiri. Ya ibaratkan setiap karyawan itu ada ID-nya lah. Sehingga kita kalau misalkan mau memanggil seseorang itu lebih gampang untuk menelpon seseorang, sehingga tidak bingung karena ada nomor kembar. 50 karyawan memiliki masing-masing nomor telepon, memiliki nomor telepon dan ekstensi terpisah. Dapat menyewa 10 karyawan telepon fisik. Contohnya seperti itu. Dengan di perusahaan dapat menetapkan nomor telepon privat untuk karyawan tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Itu yang di ID. Yang keempat ada PRA atau Primary Rate Access. Dapat menangani 23 jenis sambungan suara, data dan video secara bersamaan. Itu yang PRA. Teknologi PRA menjadi standar antarmuka telekomunikasi ISDN dengan struktur 23 channel B dan 1 channel D, atau biasa disingkat dengan 23B plus D. Ada lagi yang 30 channel B dan 1 channel D, singkatnya ya 30B plus D. Hampir sama dengan PRA, channel B bekerja dengan kecepatan 64 kB per second, kecepatan 64 kilobyte per second dalam mentransmisikan data dan voice atau suara. Sedangkan channel D mampu bertugas mengatur persinyalan dan paket data, juga mampu beroperasi pada bitrate 64 kilobyte per second. Itu yang PRA. Nah, selanjutnya itu ada kategori PBX dengan fitur Indirect Inward Dialing. Nah, ini yang tadi bisa dibilang sebagai nomor telepon privat. Jadi ada beberapa kategori PBX fitur Indirect Dialing Inward atau Dialing dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, sistem penomoran dengan model langganan biasa. Misalkan nih, nomor PBX adalah 12000, nomor ekstensinya, nomor lainnya itu adalah 234. Maka untuk memanggil nomor tersebut atau karyawan tersebut lah, bisa dibilang, itu pencet pada dialing nomor teleponnya itu adalah 12234. 000 nya hilang, 234 nya masuk, sehingga nomornya menjadi 12234. Itu yang langganan biasa. Yang kedua, ada sistem penomoran dengan standar nomor PBX yang selalu berakhiran 1. Misalkan nomor PBX adalah 22001, ekstensinya 233, maka satunya hilang, manggilannya dengan 22233. Sebenarnya hampir sama dengan yang langganan biasa, cuman mungkin saya kurang tahu sistemnya seperti apa, mohon maaf. Sehingga yang A dan B hampir sama mungkin seperti itu. Yang C, yang ketiga, sistem penomoran dengan nomor pada PBX atau digit baru. Nomor PBX-nya 22000. Ketambahan dengan nomor ekstensinya adalah 233, maka panggilannya menjadi 2200233. Nolnya tetap masih, karena dengan nomor digit baru pada PBX. Berbeda dengan model langganan biasa. Kalau model langganan biasa tadi nolnya hilang, tapi kalau dengan nomor pada PBX itu dilanjutkan, sehingga 22000-nya masih, 233-nya masuk, sehingga nomornya menjadi 8 digit. Tuh.
Yang keempat, ada sistem penomoran dengan standar nomor 2. Standar nomor 2 sebagai kode pemanggil PBX. Yang pertama, contohnya adalah nomor PBX 22000, ekstensinya 233, maka untuk melakukan panggilannya menggunakan nomor 22033. Nolnya hilang 1 sebagai, karena nomor 2 sebagai kode pemanggilan PBX. Gitu. Kategori yang terakhir itu ada kategori PBX dengan teknologi SDN. Yang pertama dia ada hunting group. Jadi hunting group itu adalah sebagai kumpulan grup dari berbagai nomor atau berbagai nomor PBX. Jadi hunting group. Mekanisme kerjanya adalah melakukan hunting pada grup jika calling ditujukan untuk PBX. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kalau nggak salah cuma gambar sehingga mungkin kalian sedikit lebih paham dibandingkan dengan hanya menjelaskan secara biasa. Gitu. Yang kedua ada originating group. Tipe grup ini dapat berbentuk channel B, tetapi komunikasi keduanya tidak dapat diimplementasikan dalam sebuah grup yang sama. Bisa grup A dan grup B tidak bisa berkomunikasi, jadi sendiri-sendiri. Itu. Tadi yang A itu ada PBX dengan ISDN. Yang B ini ada PBX tanpa ISDN. Yang pertama adalah first choice group. Jika ada calling yang mengarah pada PBX, proses hunting akan dilakukan pada grupnya. Jadi first choice group, pilihan pertama grup. Ya bahasa Inggris seperti itulah terjemahannya. Jadi jika ada panggilan masuk yang mengarah pada PBX, proses hunting atau proses pencarian, hunting itu kalau nggak salah berburu atau memburu, orang tahu, berburu kalau nggak salah, itu akan dilakukan pada grup ini. Nah, ada lagi second choice group. Grup ini akan melakukan proses hunting jika grup pertama mengalami kesibukan. Sehingga kalau misalkan grup pertama semuanya sibuk, maka akan dicari pada grup kedua. Karena pada dasarnya adalah PBX terdiri dari beberapa grup. Misalkan di departemen A ada beberapa pasangan telepon, departemen B ada beberapa pasangan telepon, departemen C juga ada beberapa pasangan telepon, dan seterusnya sampai beberapa grup. Sehingga kalau misalkan ada panggilan di departemen A sibuk semua nih, akan dialihkan ke departemen B. Itu sistem hunting yang bilang seperti itu. Nah, tadi ada first choice group, second choice group, dan originating. Yang ketiga ada originating group. Grup ini memiliki line yang digunakan untuk proses calling saja, tidak ada proses proses yang lain. Kalau tadi ada video, ada yang data dan sebagainya. Kalau yang ini hanya ada menggunakan calling saja. Kemudian ada kanal dalam penerapan PBX. Yang pertama adalah through line. Itu bisa dibilang sebagai saluran yang mengoneksikan sentral public dengan PBX. Saluran PSTN atau network public yang tadi saya bilang di awal, kategori dengan PBX itu disambungkan atau dikoneksikan dengan through line. Yang pertama ada tie-through. Tie-through adalah mekanisme yang dilakukan untuk menyambungkan PBX dengan satu PBX lainnya. Jadi langsung, ibaratnya langsung bisa dibilang kalau misalkan dari jaringan komputer itu ada PAN, personal area network, hanya antara dua buah perangkat, itu tie-through. Kemudian central office room mengkoneksikan PBX dengan public network. PBX sendiri, PBX ini alat PBX itu langsung akan terkoneksikan dengan public network, itu menggunakan central office room. Jadi bisa dibilang dari komputer langsung ke internet. Itu kalau misalkan diberatkan dari jaringan, Yang ketiga ada foreign exchange room. Digunakan jika kantor mempunyai lebih dari 2 gedung yang jauh. Ini mungkin kalau misalkan diibaratkan itu seperti MAN atau WAN, karena koneksinya antar gedung seperti itu. Yang keempat ada Wide Area Telephone Service Room atau WATS. Dengan misalkan kalau menggunakan WATS ini,
tarif dibebankan pada waktu telepon, bukan jarak antar telepon. Jadi setelah beberapa lama kita teleponnya, itu akan dikenakan tarif, bukan jarak, tapi dari telepon itu sendiri. Yang kedua ada subscriber, merupakan saluran subscriber lain. Nah, YouTube ya, merupakan saluran yang menjadi penghubung komunikasi data antara pesawat telepon PBX. Baik juga gambarnya seperti ini. Kalau misalnya subscriber dari komputer, dari speaker ini telepon unscrew, telepon modem. Ini paling enggak kalau PBX itu itu untuk materi jenis PBX ada beberapa. Yang kedua, kita masuk ke sistem hunting. Hunting dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika nomor yang dipanggil, maka pemanggil akan terkoneksi dengan salah satu sambungan bebas. Koneksi yang terjadi antara sistem hunting dan public exchange mempunyai kanal yang disebut dengan subscriber line tadi. Metode hunting mempunyai nomor panggilan yang dikenal dengan istilah dial number group. Sistem hunting mempunyai nomor kanal yang disebut dengan dial number part. Ya, bedanya di situ. Nomor panggilan itu adalah dial number group, sedangkan nomor kanal disebut dengan dial number part. Dial number part atau nomor panggilan DNG, kalau nomor kanal itu DNP. Nah, perbedaannya ada di situ. Hunting memiliki sebuah nomor panggilan, kalau PBX menggunakan nomor operator. Kalau sistem hunting nomor salurannya DNP, kalau PBX menggunakan extension. Hunting DNP secara langsung tanpa menggunakan DNG gitu. Sedangkan PBX agar dapat tersambung dengan telepon dengan akses itu ada operator, jadi ada orangnya, itu ada orang jadi mengarahkan kemana. Sistem hunting membutuhkan subscriber line, sedangkan PBX menggunakan trunk line. Koneksi antar LNG diatur oleh sentral publik, sedangkan untuk PBX koneksi antar telepon lokal tidak memerlukan bantuan sentral publik. Nggak perlu, sentral publik hanya sebagai jembatan, bisa dibilang fasilitas. Sambungan antar LNG akan dihitung sebagai tarif, sedangkan PBX sambungan antar pesawat telepon tidak menghasilkan hitungan biaya, free. PBX itu free teleponnya. Nah, jenis-jenis hunting ada, pertama adalah circular hunting. Circular hunting, proses hunting akan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan. Jadi kalau misalkan di sini dicontohkan dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Ada 7 member, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 member nih. Ada 6 member, kemudian dalam satu waktu ada proses dialing number keempat. Proses dialing number keempat. Pada sistem akan memulai pencarian dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member ke-1 sampai ke-3. Jika tetap tidak ditemukan, maka akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya. Itu sistem hunting. Jadi kalau misalnya ada masuk nih kan grup call line 1 masuk untuk menuju ke telepon nomor 5 atau member nomor 5. Jadi dari grup 1 yang tadi ini masuk akan mencari dari 0 dulu, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru masuk ke 6 tuh. Kemudian di bahan grup kedua juga masuk nih, akan menuju ke nomor 10 misal di sini. Jadi masuk dulu 110, jadi masuk dulu, maksudnya juga satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sih kemarin dari sirkular muter. Seperti itu yang untuk circular hunting. Ada regular hunting, mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang ditekan. Akan berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle. Idle itu suatu kondisi ketika aplikasi atau suatu sistem menunda proses yang terdapat dalam daftar antrean karena adanya aktivitas analisis. Itu.
Jika tidak ditemukan, nanti dilanjutkan member pada grup selanjutnya. Yang ketiga ada 2 WF dan 2 WB, atau bisa dibilang sebagai hunting linear. Digunakan untuk saluran 2 arah dengan tujuan mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. 2 WF dilakukan berdasarkan urutan ascending, atau yang dari kecil dulu ke yang besar, sedangkan yang 2 WB menggunakan urutan descending, yang besar dulu kemudian ke yang kecil. Itu 2 WF dan 2 WB. Kemudian ada GUCD dan UCD. Pencarian dilakukan berdasarkan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan cermin matching. Yang kelima ada ANC hunting. ANC hunting memiliki konsep karena mirip dengan GUCD. Maksudnya mungkin memiliki konsep kerja yang mirip dengan GUCD. Perbedaannya adalah pada ANC proses terminating yang dibutuhkan pada announcement. Jenis-jenis hunting. Nah, ini adalah arsitekturnya. Jadi di tengah ini ada PBX. Ini di tengah ada PBX, ini PBX-nya. Ini adalah extension atau bisa dibilang sebagai client bersama telepon. Ini ada operatornya atau IVR. Kemudian ini PSTN. PSTN itu bisa dibilang sebagai public network dari telepon itu. IVR itu interactive voice response operator. Nah, arsitektur PBX yang pertama itu adalah signaling card. Signaling card. Signaling card berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension serta proses signaling PBX dengan central public. Itu signaling card. Dengan adanya signaling card ini, dari sinyal dan extension atau dari klien itu masuk ke dalam signaling card, sehingga proses signaling PBX dengan central public tadi. Yang kedua adalah line card, titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan PBX. Itu line card. Yang ketiga ada turun card, merupakan antara muka penghubung agar jalur turun menuju PSTN atau public networknya dan pengaturan PBX. Itu turun card. Switch card berperan sebagai switch antar komponen line card. Jika terjadi panggilan secara internal dan mendapatkan komunikasi antar line card dan bocoran ketika terjadi panggilan dari luar, ini switch card, sehingga jadi berperan sebagai switch antar komponen. Ada yang kelima yaitu processor card, bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan. Jadi bisa dibilang dalam sebuah perangkat PBX itu hampir sama dengan sebuah kotak CPU. Ada prosesornya, ada segalanya, ada RAM, kemudian switch dan sebagainya yang tertera pada motherboard. Nah, di PBX pun ada yang namanya prosesor card, mengontrol semua kegiatan yang terjadi pada PBX tadi. Yang terakhir ada IVR, interactive voice response. Jadi adalah hanya operator, bertugas melayani koneksi pada setiap panggilan masuk yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia atau manual. Itu saja dalam waktu hampir 30 menit. Jadi intinya semangat belajar. Pertemuan pertama hanya sebuah materi, saya berharap nanti bisa praktek karena sebenarnya kalau misalkan materi KK atau materi programming tanpa praktek itu sulit untuk menjelaskan. Kalau misalkan hanya sekedar teori saja, mungkin kalian juga akan tidak terlalu mudeng kalian teorinya paham, cuma dalam praktek yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Jadi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berusaha menaati protokol kesehatan sehingga pandemi cepat berlalu, COVID-19 hilang, dan proses belajar mengajar itu
kembali normal lagi. Itu yang kami harapkan dari tenaga pengajar. Semua guru-guru di Indonesia mungkin berharap seperti itu, agar siswa itu terselamatkan gitu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy, tetap sehat, tetap aman di rumah, jangan kemana-mana terlebih dahulu, dan tetap sehat di rumah, jaga kesehatan kalian dengan baik. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.